Saya tanya bapak saya almarhum, itu, ini apa itu selalu tanggal 20, tanggal 21, paling lambat tanggal 25 selalu ke koperasi. Dia bilang, koperasilah yang menolong kehidupan kita dari kekurangan. Maksudnya, kita pinjam gula, kita pinjam terigu, kita pinjam minyak tanah, ya, biskuit, susu, sebulan kemudian baru kita bayar. Kalau untuk Bone sendiri, menurut kita Pong, bagaimana nih Golkar ke depannya? Karena kemarin kan kita tahu Golkar kalah dari Gerindra sampai kursi DPRD kan di tempat. Ya, memang sebagai orang Bone ya, sebagai kader Golkar, saya betul tadi sampaikan tidak pernah berpindah, tidak pernah apa kan itu karena Golkar pilihan. Ya saya termasuk orang yang sangat kecewa dengan Golkar. Jangan berpikir menjadi pekerja, tapi berpikirlah untuk menciptakan lapangan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Handayani di podcast WIB channel kita. Dan malam ini cukup istimewa karena kita kedatangan tamu spesial. Beliau jauh-jauh datang dari Jakarta, mungkin untuk mengikuti Hari Jadi Bone, dan ini menjadi momen kita untuk bisa bertemu, wawancara beliau langsung. Selamat datang Profesor Dr. Dotrandes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Selamat datang, Pong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya agak grogi ya karena beliau ini santai. Iya, sebenarnya beliau ini adalah, saya termasuk sebenarnya pengagum rahasia. Terima kasih. Dulu saya tinggalnya di Husein Jedawi, Pong. Jadi kalau saya ke Sanawiyah itu, saya lewat di jalan ke rumah tak selalu saya, yang mana di sini rumahnya Nurdin Halid. Kan selalunya dikenal beliau tuh pengusaha kaya ya. Biasanya. Ya. Mungkin kita bisa mulai dengan sedikit perjalanan Tak Puang. Ya. Karena setahu saya Bapak NH ini betul-betul beliau itu pejuang dari bawah. Beliau itu bisa dibilang bapak koperasi kali ya, karena mungkin memulai karirnya beliau dengan berkoperasi hingga akhirnya masuk ke dunia politik. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pong awal perjalanan dari seorang Pak NH. Terima kasih Mbak Eka ya. Yeah. Jadi tidak ada sesuatu yang saya dapatkan dalam hidup saya itu dengan instan. Semua melalui proses yang panjang dengan berbagai tantangan kehidupan. Ya, pernah berhasil, pernah gagal, itu silih berganti. Ya, tapi itulah proses hidup. Betul. Satu hal yang sangat penting saya belajar waktu saya masih mahasiswa, bahwa gelar akademik itu tidak cukup, ilmu pun tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena yang paling penting yang menentukan arah hidup seseorang adalah nilai apa yang dipegang dan karakter apa yang dia miliki. Jadi antara nilai dan karakter itu yang menentukan arah hidup seseorang. Misalnya begini, kita mengenal ada nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme itu bukan hanya sebuah slogan, tapi nasionalisme harus sebuah prestasi. Oleh karena itu maka kita harus belajar ilmu pengetahuan, kita harus belajar teknologi, kemudian kita harus mempraktekkan nilai-nilai kehidupan. Nah, orang tua saya mengajarkan bahwa jangan berjuang untuk menjadi orang sukses, tapi berjuang menjadi orang bernilai. Karena orang bernilai pasti orang sukses. Orang bernilai adalah manusia yang paham, mengerti akan arti kehidupan, tentang kemandirian, berani bertanggung jawab, mau menolong sesama, dan mau berbagi bersama. Nah, itulah orang yang bernilai. Jadi orang bernilai adalah orang yang pasti orang sukses. Karena kalau tidak sukses, tidak bernilai, orang sukses belum tentu orang bernilai. Ya misalnya saya sukses jadi anggota DPR, tapi belum tentu saya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Belum tentu saya sering turun menemui rakyat. Sukses menjadi anggota DPR, tapi saya tidak berguna untuk rakyat. Nah itu contohnya. Ya misalnya saya sukses jadi pengusaha, tapi kalau pelit, betul, Pak. mungkin hanya keluarga saja minta anaknya disekolahkan apa semua, dia tidak berbagi. Nah, itu manusia sukses tapi tidak bernilai. Berarti itu artinya manusia yang punya karakter. Kemudian kita harus paham nilai yang tumbuh di negeri kita sejak zaman dulu, yaitu nilai gotong royong. Hari ini, zaman dulu ya begitu. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa ada kolaborasi.
maka kita harus menciptakan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan diri untuk membangun diri kita, menciptakan jaringan. Nah, jaringan itu adalah kolaborasi. Nah, itu yang membuat seseorang berhasil. Nah, saya alhamdulillah memang sejak bukan sejak mahasiswa, tapi sejak SLTA itu sudah menjadi aktivis, ya. Tiada hari, tiada malam tanpa beraktivitas. Itu. Saya dulu penari. Oh, saya penari. Jadi kalau pagi olahraga, itu kalau puasa pertandingan, sampai sore olahraga apa aja? Sepak bola, bola voli, basket, takraw, ya, bulu tangkis. Ya. Malam itu di panggung, ya, paduan suara, menari, drama, itu. Jadi saya menggabungkan antara prestasi bidang olahraga dan prestasi bidang seni. Itu tidak semua manusia seperti itu, ya, bukan sombong, bukan angkuh, tapi itulah aktivitas saya. Itu berlangsung sampai dengan mahasiswa. Nah, itulah saya katakan, saya belajar di waktu mahasiswa bahwa ilmu tidak cukup, gelar akademik tidak cukup, tapi seberapa jauh kita bisa berproses dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin dan semakin keras. Dan saya memang keberhasilan seseorang itu kemampuan dia memanage diri. Itu. Saya bekerja 18 jam dari 24 jam. Jadi waktu istirahat cuma kira-kira 6 jam. Itu. Nah, itulah ciri-ciri keberhasilan. Yang pasti bahwa tidak ada sesuatu yang saya peroleh, baik karir, jabatan, rezeki yang didapat dengan instan. Semua mulai proses yang panjang dan berliku. Saya pernah jatuh, tapi alhamdulillah bukan jatuh telur. Kalau jatuh telur begitu ini kan langsung berserakan tuh. Tapi jatuh basket. Basket itu kalau dia jatuh, dia melenting naik. Nah, itulah kehidupan saya. Ada satu prinsip yang harus kita pegang. Nah, prinsip hidup saya itu adalah tidak ada pelaut ulung yang lahir tidak tenang. Ya, pelaut ulung itu ketika dia mampu mengarungi samudra dengan menghadapi ombak, kemudian dia tiba di dermaga, dia berhasil. Itu namanya keberhasilan karena dia bisa keluar dari tantangan. Semakin menantang sesuatu, semakin kita terproses untuk menyelamatkan dari tantangan itu. Dan ketika kita keluar, kita menjadi manusia yang berhasil dalam segala segi. Nah, memang terkadang orang bertanya, saya pernah menjadi ketua umum PSSI, ya, sepak bola. Saya juga di waktu yang sama, saya Presiden Koperasi Indonesia. Di waktu yang sama, saya juga politisi. Nah, 3 sektor ini itu manajemennya berbeda-beda. Ya, kalau manajemen seorang politisi itu pagi belum tentu sama dengan siang, siang belum tentu sama dengan malam. Artinya pagi bisa berkata A, siang berkata B, sore berkata C. Ya, politisi. Ya. Tapi kalau kemudian sepak bola, manajemen juga lain. Ya, kapan waktu menyerang, kapan waktu bertahan, kapan waktu delay. Nah, kalau koperasi manajemennya kekeluargaan, kegotong royong, kebersamaan. Alhamdulillah 3 aspek tantangan ini saya anggap tantangan itu adalah saya bisa memadukan kapan saya harus menggunakan manajemen sepak bola, kapan saya harus menggunakan manajemen seorang politisi, dan kapan saya gunakan sebagai manajemen orang koperasi. Itu tidak sesuatu yang tidak mudah. Tapi kenapa saya bisa lakukan? Itu karena bisa sampai titik ini karena proses yang panjang, bisa menghadapi tantangan dan keluar dari tantangan itu. Ya. Seperti itu Mbak Eka. Siap, Bang. Ini berbicara tentang koperasi nih, Puang. Mumpung sekarang lagi ya hot-hotnya koperasi Desa Merah Putih. Ya. Terus saya lihat juga di beberapa media kemarin Puang sempat menyoroti terkait koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi begini, saya punya pengalaman empiris yang luar biasa. Ya. Saya waktu kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Karena di zaman dulu itu kan kalau bulan puasa itu libur. Ya, jadi pegawai negeri, sekolah itu diliburkan penuh selama bulan puasa sampai dengan Idul Fitri. Nah, saya sering menemani bapak saya almarhum, bahwa saya seorang kepala sekolah, untuk ke kantor daerah, di kantor daerah yang lama, kantor daerah Bone. Saya lihat di situ Koperasi Pegawai Negeri, itu KPN, gitu. Ketika situ bawa pulang itu terigu, gula, beras,
apa namanya, berbagai macam kebutuhan, termasuk biskuit kongguan. Jadi bayangin tuh tahun berapa tuh ya kongguan itu. Nah, saya pelajari ini apa ini ya. Satu waktu saya tanya, waktu saya sudah SMP, bukan, waktu saya sudah keluar dari sudah tamat, karena saya tidak pernah kelas 6. Saya kelas 5 langsung ujian. Jadi SD saya 75 tahun. Ya itu tidak sembarang orang bisa seperti itu kan. Ya saya tidak pernah menduduki kelas 6. Nah, saya tanya bapak saya almarhum, itu, ini apa itu selalu tanggal 20, tanggal 21, paling lambat tanggal 25 selalu ke koperasi. Dia bilang, koperasi lah yang menolong kehidupan kita dari kekurangan. Maksudnya, kita pinjam gula, kita pinjam terigu, kita pinjam minyak tanah, ya, biskuit, susu, sebulan kemudian baru kita bayar. Oh, jadi saya bilang ini ada koperasi nih. Mulailah di situ akhirnya saya masuk ke sekolah menengah ekonomi perusahaan ekonomi pertama, SMEP. Itu lanjut ke SMIA. Kemudian di IKIP saya ambil jurusan ekonomi perusahaan. Disitulah saya belajar tentang koperasi. Nah, jadi makanya darah daging saya itu sebagian besar koperasi. Itu mungkin 80% darah daging saya adalah koperasi. Kenapa? Karena diilhami oleh sebuah pengalaman bahwa bapak ibu saya bisa menyekolahkan saya bersaudara itu karena ada koperasi. Maka tahun 1980 ketika saya sudah tingkat 5 di dulu kan bagi tingkat di jurusan perusahaan di IKIP, saya dikontrak oleh Subnolog bekerja di sebuah KUD di Pindrang. Itu namanya koperasi desa unit desa Cempah. Itu. Disitulah saya mengalami betul yang namanya koperasi. Apa yang saya alami? Ada nilai yang sebelumnya saya tidak dapatkan, yaitu nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan. Dan yang paling penting adalah koperasi ini tujuannya menciptakan kesejahteraan bersama. Makanya saya dari KUD itulah, kemudian saya melamar kerja di koperasi. Itu. Nah, dan semua itu berproses. Jadi saya dari KUD, kemudian kepala program Puskut, kemudian jadi Dirut Puskut, kemudian jadi ketua umum Induk KUD di Jakarta, baru Presiden Koperasi Indonesia. Namanya Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Dari situ kemudian saya menjadi Presiden Koperasi ASEAN. Lepas ASEAN, masih saya menjabat, akhirnya saya lepas ke Malaysia, karena saya terpilih di Nagoya, Jepang tahun 2010 sebagai Vice President International Cooperative Alliance Asia Pasifik, anggota 60 negara. Dan itu bertarung orang, voting itu. 60 negara memilih itu, 11 kandidat. Nah, saya terpilih sebagai Vice President karena memang saya mencalonkan diri Vice President, belum berani mencalonkan sebagai Presiden. Nah, itu semua berjenjang dan itu bukan waktu yang singkat. Nah, saya mengurus koperasi sudah 45 tahun. Itu, Dekopin baru lepas tahun lalu. Dia 25 tahun menjadi ketua umum Dekopin. Nah, apa yang saya perjuangkan di situ adalah tidak lain daripada cita, nilai, dan prinsip. Cita apa itu? Yaitu menjadikan koperasi sebagai, kalau amanah Bung Hatta, harapan Bung Hatta itu adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, di istilah saya adalah koperasi menjadi pelaku ekonomi dominan. Jadi ketika koperasi menjadi pelaku ekonomi, maka itu sudah soko guru. Itu citanya. Kemudian nilai apa? Ada kegotong royongan. Kenapa nilai kegotong royongan? Karena nilai jati diri bangsa Indonesia adalah kegotong royongan. Siapa yang mengatakan itu? Bung Karno. Ketika mengajukan ide tentang Pancasila. Jadi Bung Karno mengatakan begini. Contoh sekali itu tanggal 1 Juni sidang umum BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu ada berapa penelitian persiapan kemerdekaan itu. Contoh sekalian, saya mengajukan dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber hukum yang namanya Pancasila, yang tidak 5 sila. Tapi kalau tuan-tuan tidak setuju 5 sila, maka bisa diperas menjadi Trisila. Dan Trisila, apabila tuan-tuan tidak setuju dengan Trisila, maka bisa diperas menjadi Eka Sila. Dan Eka Sila itu adalah kegotong royongan. Itulah jati diri bangsa Indonesia. Nah, jati diri koperasi, itulah kegotong royongan. Jadi, nilainya adalah kegotong royongan. Kemudian prinsip apa? Kekeluargaan. Bukan keluarga, beda. Kekeluargaan. Karena dengan keluarga akan menghadirkan kebersamaan. Dengan kebersamaan akan melahirkan kesejahteraan bersama. Jadi, cita, nilai, dan prinsip. Itulah yang saya perjuangkan. Nah, sekarang,
25 tahun saya istilahnya berteriak lah. Bagaimana supaya ada alokasi ekonomi yang adil antara BUMN, swasta, dan koperasi. Di zaman Orde Baru ada keberpihakan dari Pak Harto terhadap KUD. Nah, KUD itu berhasil menciptakan stabilitas harga. Ya. Harga beras, harga gabah, harga 9 bahan pokok. Tapi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan. Itulah KUD. Nah, sekarang Pak Prabowo Subianto dengan asta-citanya itu menghadirkan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih yang kita kenal dengan KDKMP. Nah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di 82.000 desa. Ini luar biasa. Karena beliau betul-betul mengimplementasikan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ini belum pernah ada presiden seperti itu. Zaman Pak Harto pun tidak. Memang ada keberpihakan pada KUD. Tapi tidak yang seperti sekarang. Kalau ini Pak Prabowo ini tuntas. Tuntas dalam soal pendanaan. Sekarang misalnya disiapkan dana kurang lebih 235 triliun untuk membangun gerai dan mungkin nanti sekaligus dengan modal kerjanya. Nah, persoalannya adalah bahwa ini instruktif. Dulu juga KUD instruktif. Maka saya mengingatkan Kementerian Koperasi, saya mengingatkan BUMN sebagai mitra, maka instruksi nomor 9 tentang pembentukan KDKMP adalah tepat sebagai implementasi daripada pasal 33 ayat 1. Tetapi alokasi ekonomi itu harus berpihak, tapi kemudian jangan instruktif. Nah, misalnya gini, KDKMP nanti diberikan kewenangan untuk menjadi distributor LPG, distributor pupuk, ya. Kemudian nanti ekspor. Jangan semua instruktif. Kenapa? Karena ada sebuah nilai yang harus dipertahankan di koperasi, yaitu kemandirian, kejujuran, anggota sukarela, ya, kemudian kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Ini adalah rohnya koperasi. Bagikan sebuah kapal yang berlayar di samudera, ya, ketika kompasnya mati, maka dia kehilangan arah. Nah, ketika koperasi, rohnya itu hilang, maka dia akan kehilangan arah. Atau istilahnya bahwa tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Maka saya selalu mengingatkan bahwa instruksi Presiden nomor 9 tentang pembentukan KDKMP adalah sangat tepat. Tapi kemudian seluruh menteri yang diperintahkan untuk membangun, membesarkan KDKMP menjadi pelaku ekonomi dominan di desa, itu tidak boleh semuanya instruktif. Nah, contohnya apa? Gerai oke. Negara hadir membangun infrastruktur. Nanti gerainya, kemudian transportnya, tapi kemudian nanti pengolahnya serahkan kepada pengurus. Pengurus harus mengangkat manajer. Tapi dengan catatan bahwa pengurus KDKMP sekarang ini sudah hadir secara administratif, belum lahir secara fungsi. Artinya apa? Dia belum menyiapkan SDM untuk menyongsong, menyambut daripada kebijakan yang berpihak dari pemerintah. So nanti pemerintah kan pasti memberikan kebijakan misalnya LPG, 9 bahan pokok, pupuk, ya, itu disalurkan oleh koperasi. Kemudian ada UKM, ya, misalnya 9 bahan pokok, sekarang ada kios-kios, ada outlet itu. Ini tidak boleh dimatikan. Karena salah satu tujuan koperasi adalah ikut membimbing, membina, membesarkan daripada usaha mikro ke usaha kecil. Usaha kecil ke menengah. Nah, oleh karena itu harus didukung. Caranya gimana? Dia menjadi anggota koperasi, kemudian dia menjadi tempat pelayanan koperasi, KDKMP. Dengan demikian ada sinergi, ada kolaborasi antara UMKM dengan koperasi. Siap, tapi izin Pong, saya lihat ini khusus di Bone ya, saya lihat banyak yang merasa pesimis dengan keberadaan koperasi ini. Kemudian dilihat juga dari beberapa postingan kepala desa, mungkin itu mereka tidak terlalu support dengan keberadaan koperasi desa. Itu saya memahami. Dan kemarin sebelum saya berangkat, itu saya menerima anggota DPRD dari Kabupaten Luwu. Ya. Itu menyampaikan aspirasi, termasuk ketika saya turun ke kabupaten, saya ke Baru misalnya, saya kumpul itu kepala desa, ada 60 kepala desa dan lurah dan ketua KDKMP-nya. Saya nyatakan bahwa memang ini KDKMP sekarang baru lahir secara administratif. Artinya baru ada badan hukumnya, ada pengurusnya, ada pengawasnya, tapi belum hadir secara fungsi. Nah, oleh karena itu, saya terus mendorong agar supaya sekarang kepada koperasi di seluruh Indonesia, ya, khusus selatan itu, sekarang harus menyiapkan SDM-nya. Nah, sehingga nanti jangan kita protes, kita keberatan,
kalau nanti Agrinas yang mengelola itu. Nah, ini memang sekarang banyak kepala desa, termasuk kemarin waktu saya di Bulukumba, saya di Sinjai, kemarin ini saya kunjungan kerja ke sana, itu kepala desa menemui saya menyampaikan bahwa kami tidak dilibatkan soal pembangunan gerai-gerai. Saya bilang gini, Pak Desa tidak penting terlibat dalam pembangunan. Karena kenapa TNI diberikan oleh negara, oleh sama Agrinas, tidak lain adalah supaya ada percepatan dan efisien dan efektif. Ya, apa efisien relatif dan sebagainya, tapi yang penting gerai hadir di desa itu. Nah, yang paling penting oleh kepala desa sebagai ketua pengawas, ex officio, dan pengurus adalah menyiapkan SDM-nya. Begitu gerai selesai, apa yang mau dikerjakan? Mau menyalurkan apa? Mau apa? Dan sebagainya. Kan tidak mungkin itu barang dagangan itu 9 bahan pokok, pupuk, apa saja, langsung terbang begitu. Kan tidak mungkin. Ini harus ada program, ya, harus ada manajer, SDM lah. Nah, jadi saya mendorong mereka tidak usah terpersoalkan ini dilibatkan atau dilibatkan. Nah, kemudian memang sekarang yang banyak kesulitan itu adalah mencari lahan. Nah, oleh karena itu saya akan perjuangkan nanti ketika RDP nanti dengan Kementerian Koperasi dengan Agrinas agar supaya budget untuk pengadaan lahan yang selama ini itu adalah diminta kepala desa, ternyata terjadi hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu saya akan berjuang agar supaya anggaran untuk lahan itu dimasukkan sebagai anggaran untuk pembangunan gerai itu. Nah, sehingga ada beberapa yang saya tinjau itu tidak strategis. Bisa-bisa tidak akan menjadi pusat menjadi pusat untuk menyalurkan 9 bahan pokok ke kebutuhan-kebutuhan lain itu. Kenapa? Karena misalnya kemarin saya di Sinjai misalnya itu. Gerai yang bagus itu berjauhan dengan lokasi masyarakat. Jadi belum tentu masyarakat datang ke gerai itu. Nah, oleh karena itu kenapa begitu? Karena desa hanya mampu menyiapkan tanah di situ. Nah, tapi kalau anggarannya disiapkan oleh negara untuk itu, maka bisa memilih tanah yang dibeli yang strategis, mendekatkan gerai ini kepada masyarakat. Nah, tapi kemudian makanya saya menyarankan nanti agar gerai yang jauh dari penduduk ini sudah menjadi pusat grosir. Dia melayani daripada outlet-outlet kios-kios yang ada di desa itu. Ya, menarik ya, kalau bahas koperasi kayaknya tidak ada habisnya nih, Pak. Saya profesor saya kan manajemen koperasi. Siapa? Tapi dokter saya olahraga sepak bola. Iya, tahu. Saya sempat baca tentang kita Pong. Kemudian mungkin kita akan beralih sedikit ke politik mungkin, Pong. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apa aja kau tanya. Saya lihat juga ini kita Pong bisa dibilang kayaknya kader paling setia Golkar kayaknya ya. Karena tidak pernah berpindah ke lain hati Pongnya selama ini di Golkar terus. Apa yang membuat kita Pong bertahan di Golkar sementara orang kemarin tuh kan berlomba-lomba cari aman sampai meninggalkan Golkar? Apa sih yang membuat seorang NH tetap berdiri di Golkar? Iya, kenapa? Karena Golkar itu saya pilihan. Saya bukan dikatrol dan saya bukan direkrut. Jadi di suatu waktu saya masih mahasiswa ketika saya lepas basic training di HMI. Jadi HMI itu tidak bisa lupakan karena saya belajar memimpin sidang, saya belajar berdebat, saya belajar berpidato, saya belajar problem solving itu di HMI, ya. Berbagai memecahkan persoalan. Nah, saya masih mahasiswa, saya di suatu waktu lihat di Jalan Batu Lempangan sekretariat Golkar, kemudian ada AMPI gitu, ya. Saya masuklah ke AMPI tahun 78 kalau salah, ya 78 itu baru lahir 8 itu. Nah itu saya melihat ini perkaderan politik. Tapi terus terang saja saya memang suka tantangan. Nah tantangannya apa? Setelah saya masuk di situ barulah saya memahami arti sebuah politik itu. Saya melihat di zaman Orde Baru itu kalau ada menteri yang mau datang itu yang diundang untuk menjemput itu orang yang punya kendaraan. Ya, sementara kita masih naik sepeda. Itu. Ya sudah naik motor lah karena tahun 79, 80 sudah naik motor itu. Ya. Kalau begini politik ini maka saya harus cari uang dulu. Saya harus berbisnis dulu. Nah, itulah tantangan yang melahirkan motivasi, ada sugesti. Itu yang mensugesti saya. Nah, tantangan itu saya lihat tuh kok yang dipanggil adalah apalagi anak tentara itu
Rata-rata itu anak kolonel di Golkar itu, di AMPI itu kan. Saya lihat yang diundang inilah orang yang sudah katakanlah anak orang berada. Itu. Kita ini belum sampai ke situ. Kita masih mahasiswa, siapa? Oh, saya mesti cari uang dulu nih. Makanya ketika saya selesai kuliah, sasaran saya adalah bagaimana menggunakan sinergitas daripada AMPI ini untuk saya bisa cari pekerjaan. Karena dulu ada namanya kata balik C, rekomendasi. Dan rekomendasi dari AMPI, dari Golkar itu sangat ampuh ke dinas manapun di zaman itu. Saya manfaatkan itu. Nah, akhirnya saya berhasil menjadi manajer pusat pendanaan koperasi di Kabupaten Goa. Nah, itu terus saya bagaimana mencari uang melalui usaha. Di koperasi maupun usaha pribadi. Nah, ketika saya punya mobil, saya bertarung di AMPI. Saya bertarung jadi ketua AMPI. Dan untuk pertama kalinya saya anak seorang guru bisa melawan anak tentara itu ya, anak yang sudah berada itu, dan alhamdulillah saya bisa menang. Itu istilah saya waktu itu, saya bisa menerobos tembok Berlin. Itu karena tidak mudah. Itu hegemoni daripada situasi pada saya itu tidak mungkin saya terpilih. Tapi saya sudah punya mobil. Saya sudah punya logistik yang kuat. Tapi tidak ada kita money politik, nggak ada itu. Tapi lihat itu. Maka dari situlah kemudian saya membangun diri saya di bidang politik. Nah, tahun 97 itu sebetulnya saya tidak ada keinginan untuk menjadi anggota DPR. Karena saya membangun diri saya, membesarkan diri saya di koperasi. Kan di waktu yang sama saya sudah di Rut Puskut. Itu yang sama. Tapi dilakukanlah rapat kerja daerah AMPI Sulawesi Selatan. Karena ketua Golkar waktu itu almarhum Pak Amin Sam. Ya, itu mendorong betul, tapi saya tidak ada minat sama sekali. Tidak, saya ikut politik. Ya, saya ketua AMPI yang memasarkan Golkar di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Ya, tapi saya tidak berminat jadi anggota DPR. Itu. Nah, rata-rata waktu itu ketua AMPI itu dan pengurus AMPI itu anggota DPR provinsi atau kabupaten kota. Tapi saya diminta langsung menjadi anggota DPR RI. Ya, saya tidak pernah DPRD kota, DPR tidak pernah langsung gitu. Dan itu sebuah keterpaksaan. Gitu. Akhirnya bagaimana supaya saya bisa terima, maka dilakukan rapat kerja daerah. Nah, diperintahlah, direkomendasikan ketua AMPI harus menjadi anggota DPR. Nah, itulah ceritanya kemudian saya menjadi anggota DPR tahun 97. 97, 99, 2004. Tapi kemudian saya merasa bahwa saya kan tidak biasa dan tidak suka hanya nampang nama. Baik di kepanitiaan apa pun waktu itu, di AMPI, di Golkar, di KMPI, saya tidak mau hanya nampang nama. Saya pekerja. Nah, saya merasa bahwa saya tidak efektif DPR. Kenapa? Karena waktu yang sama, saya memimpin beberapa lembaga tingkat nasional. Itu. Saya ketua umum Induk KUD, saya ketua umum Dewan Koperasi Indonesia, saya direktur utama PT Goro, Batara Sakti, itu dan beberapa organisasi lain di tingkat nasional. Saya tidak punya waktu untuk konsen, saya ketua umum PSSI, waktu yang sama, tidak punya waktu untuk aktif di DPR. Nah, sehingga ketika itu 2009 saya memutuskan tidak mencalonkan diri. Nah, sampai kemarin-kemarin karena diminta oleh ketua umum supaya bisa mempertahankan kursi di sini, baru ikut. Nah, sekarang baru saya menikmati menjadi anggota DPR. Nah, karena saya tidak terbiasa hanya nampang nama, kemudian tidak aktif dan sebagainya, tidak berfungsi dan sebagainya. Sekarang saya menikmati anggota DPR. Apa itu? Saya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, saya bisa memperjuangkan koperasi. Nah, kira-kira gitu. Saya pernah menjadi PLT Golkar Sulsel. Itu kurang lebih 2 tahun, tetapi saya tidak efektif memimpin Golkar. Kenapa? Karena saya konsentrasi pemilihan gubernur. Saya mengurus Golkar efektif itu hanya 6 bulan. Nah, tapi saya masih bisa mempertahankan provinsi, sekalipun kursi itu saya masih bisa mempertahankan Golkar sebagai pemenang, masih ketua DPRD. Nah, terus sudah itu kemudian turun. Nah, di Bone ini memang 3 kali 3 pemilu ini turun terus suaranya. Bahkan sudah kita kehilangan ketua DPRD-nya. Nah, ini harus bangkit. Harus bangkit. Kita tidak perlu menyalahkan yang lalu, tidak perlu di Golkar itu selalu saya mengajarkan. Kita jangan saling menyalahkan. Tapi mari kita mengevaluasi apa kelemahan-kelemahan yang lalu, kemudian kita menata masa depan untuk membangkitkan kembali suara Golkar. Dan saya optimis bahwa Golkar Bon ini bisa bangkit kembali. Saya optimis itu. Sekarang sudah banyak yang
bahkan dari partai lain menyampaikan ke saya, dia mau pindah ke Golkar kalau memang nanti ketua Golkar provinsi, ketua Golkar Kabupaten Bone itu bisa mereka percaya. Nah itu sudah banyak sekarang yang itu. Jadi insya Allah Bone akan bangkit ke depan itu. Dan saya tidak akan tinggal diam. Makanya setiap saya ini saya keliling itu. Berarti tergantung pucuk pimpinannya nih, Pong. Oh iya, di mana-mana sebuah organisasi itu, kebesaran sebuah organisasi, kemudian sebuah organisasi sangat tergantung kepada pimpinannya. Nah oleh karena itu maka kita harus nanti mencari figur ketua Golkar yang bisa bersaing dengan ketua partai lain. So ini kan persaingan sangat ketat, ya. Nah, dinamika politik itu sangat tinggi, ya. Dan itu demokrasi kita kan liberal. Harusnya demokrasi Pancasila itu, tapi demokrasi kita sudah sangat liberal. Nah ini yang kita juga, saya pribadi pusat juga berjuang supaya kita harus kembali kepada demokrasi Pancasila itu. Nah, tapi saya yakin bahwa ketika kita bisa menyampaikan program-program kepada masyarakat itu maka akan berbalik, karena Golkar itu sebenarnya punya pemilih tradisional, ya, punya pemilih fanatik itu. Nah kemarin kenapa banyak yang lari, karena memilih orang. Nah, kalau mulai orang memang Golkar akan kesulitan itu, dan semua partai, dan yang menentukan adalah ini. Nah, bukan hanya kepemimpinan. Kayaknya figur yang paling tepat kita kayaknya, Pong, ya. Oh enggak lah, itu seperti ada nasional masa turun ke daerah. Jadi menurut kita, Pong, optimis ya ke depannya Golkar akan kembali ke kejayaan. Saya optimis dan saya tidak akan membiarkan ini turun terus. Saya karena sekarang sudah konsentrasi di DPR, saya konsentrasi di 9 kabupaten sebagai Dapilda Sulsel, termasuk nanti kalau ketua Golkarnya itu memiliki visi, misi dan sama dengan saya juga akan membantu kabupaten lain sehingga Golkar bisa kembali bangkit itu. Karena dulu kebesaran Golkar terus terang saja, zamannya Pak Ambisan tahun 97, saya ketua AMPI definitif 94 sebelumnya PLT, itu saya betul-betul berjuang untuk kemenangan Golkar. Jadi saya paham betul otonomi Partai Golkar di Sulsel ini. Dari segala perjalanan hidup tak ini, Pong, kira-kira ada mimpi tidak yang belum tercapai dari segala jatuh bangunnya seorang NH? Apakah masih ada mimpi yang sampai saat ini belum? Ya itu, koperasi belum menjadi sokong guru perekonomian nasional. Itu mimpi saya, karena yang dari awal itu saya betul-betul merasakan bahwa saya bisa bersekolah, adik saya bisa bersekolah, bisa sarjana karena koperasi. Maka ketika saya menjadi ketua Mendekopin, saya berjuang betul. Dan tadi itu, cita, nilai, dan prinsip. Cita itu adalah koperasi menjadi sokong guru, atau dalam bahasa kekinian adalah pelaku ekonomi dominan, kemudian nilainya kegotong royongan, prinsipnya kekeluargaan. Makanya dalam hidup saya ada semua ini. Nah, di zaman dulu kan kita kegotong royongan luar biasa. Ya, ketika seorang kepala kampung memukul kentongan di balai-balai, seketika rakyat berkumpul. Ketika rakyat berkumpul, kepala desa atau kepala kampung katakan begini, wahai rakyatku, saya kumpulkan kalian untuk kita bekerja bakti, membersihkan selokan. Karena sebentar lagi hujan akan turun, kalau selokan ini tersumbat, maka air mengalir ke sawah, kita tidak bisa menanam. Seketika rakyat tanpa sosialisasi, tanpa social system, dia kerja bakti. Ketika kita masuk sekolah, jam 7, jam 6 kita sudah sekolah, buka baju, kerja bakti. Membersihkan pekarangan, membersihkan ini, itu kan gotong royong. Ketika ada seorang masyarakat hendak membangun sebuah rumah, dari pagi, sore sudah berdiri, sudah diatapi, tanpa modal buruh. Siapa yang bangun? Tetangga. Berkumpul seketika rakyat ada satu kampung tuh. Ya, modalnya apa? Cuma kopi, teh, ubi goreng, pisang goreng. Kenapa? Karena semangat gotong royong. Masih ada hari ini? Sudah luntur. Nah, itu yang saya perjuangkan. Makanya saya buat buku Koperasi Pilar Negara. Ada buku saya itu. Koperasi Negara. Untuk apa? Di situ ada tentang nilai kegotong royongan yang sudah tumbuh zaman lampau. Bung Karno kan mengatakan begini, saya menggali Pancasila dari hayalku, dari mimpiku, dari pengalaman yang hidup sebelum Indonesia dalam peta. Itulah yang saya perjuangkan. Itu mimpi saya yang belum tercapai. Mudah-mudahan dengan Presiden Prabowo ini, KDKMP ini, mimpi saya menjadikan koperasi perekonomian bisa tercapai. Ya. Menarik sekali ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Pong, saya ada 2 pertanyaan lagi.
Ini terkait, mungkin Puang bisa sedikit sharing tips bagaimana sih mengelola emosi, karena saya lihat ini selama Puang berkarir baik di politik, di dunia usaha itu betul-betul terjaga emosional, tidak pernah baper-baperan, tidak pernah sampai marah atau segala macam. Bagaimana sih Puang mungkin bisa untuk tips anak muda di luar sana? Ya. Gini, menurut penelitian ya, bahwa keberhasilan seseorang itu karena dua hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual 20%. Cuma 20%. 20%, ya. 80% adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan intelektual? Itu dapat dari bangku sekolah. Itu kecerdasan intelektual. Tapi kecerdasan emosional itu adalah kemampuan membangun diri, menciptakan kerjasama, membangun jaringan, mencari peluang, menangkap peluang, memanfaatkan peluang. Itu kecerdasan emosional. Dan ini tidak mudah. Makanya oleh karena itu, anak muda sekarang, khususnya para mahasiswa, saya sering beri motivasi. Itu. Bahwa yang tadi, gelar akademik, sarjana, ilmu tidak cukup. Tapi kita harus punya nilai. Kita punya karakter. Nah, nilai dan karakter itu harus pegang teguh. Nah, kemudian itulah berproses. Nah, seberapa jauh kita bisa mengatasi proses, maka kita akan sampai pada titik. Saya bisa sampai itu sekarang karena saya bisa melalui proses yang panjang itu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak mereka saya ketua umum IKWNM Universitas Negeri Makassar, selalu saya mendorong motivasi, jangan berpikir menjadi pekerja, tapi berpikirlah untuk menciptakan lapangan kerja. Itu karena berpikir bekerja, nanti keluar melamar lah kiri kanan, melamar pegawai negeri, melamar di perusahaan, apalagi sekarang ini tercipta suatu ruang ya yang diciptakan oleh Pak Prabowo dengan cita-citanya, itu luar biasa. Contohnya misalnya Pak MBG. Ya. Ini makanan bergizi ini, contohnya gini, itu sekarang sudah menyentuh kira-kira 65 juta penerima manfaat. Coba kalau satu penerima manfaat, ya, itu makan telur hanya setengah, ya, dari satu telur, katakanlah setengah, itu berarti dibutuhkan 30 sampai 35 juta telur setiap hari, kali 24 hari, 1 miliar telur. Ini jangan sampai konglomerat yang kerjain. Ini kita harus bikin peternakan petelur, kemudian ayam, taruhlah satu ayam untuk anak 10 orang. Maka dibutuhkan itu 6 juta ayam setiap hari. Kali 24. Itu. Ini jangan lihat konglomerat. Maka seorang mahasiswa sekarang bergabunglah kalian 100 sampai 200 orang bikin koperasi. Karena untuk peternakan telur tidak terlalu banyak modal. Dan jangan selalu berpikir bahwa saya tidak bisa usaha karena tidak ada uang. Saya jadi pengusaha pertama kali sama sekali nggak ada modal. Saya dulu waktu di mahasiswa itu saya di panitia penerima mahasiswa Posma waktu itu, saya mengusulkan di rapat panitia supaya ada keseragaman, supaya kelihatan ikip di luar itu, oh ada kebanggaan. Maka saya mengusulkan ada keseragaman. Terus waktu itu ketua panitia mengatakan begini, saya bendahara. Dari mana modalnya? Saya punya urusan. Maka saya carilah kompensi yang bisa buat itu, saya datangi. Ya. Saya butuh baju kaos 5.000. Tapi saya tidak punya uang. Terus gimana caranya? Gini, bikinkan saya setiap hari cukup 100 atau 200. Pagi saya ambil, sore saya bayar. Dibuatlah percuma 200. Itu. Kenapa? Karena kita hubungi daripada WR 3 waktu itu. Pembantu rektor 3. Sekarang WR 3. Supaya pembayaran uang kuliah itu diikutkan ini untuk pembayaran biaya pospa. Di dalam biaya itu ada baju kaos. Jadi pasti laku. Karena wajib diambil. Ketika saya ambil baju kaos, langsung selesai, langsung saya jawab. Dia bilang, kalau begitu jangan 200. Saya bikinkan 1.000. Terserah saya bilang. Dibikinkan 1.000 tiap hari. Hanya 5 hari, 5.000 selesai itu. Itulah awal daripada saya membangun diri saya, sekalipun waktu masih SLTP di Bone ini saya kumpulin botol bekas, jual es, tonton apa semua itu. Tapi saya mulai membangun diri saya sebagai pengusaha waktu saya masih mahasiswa di tahun 98. Di tahun 78. Nah, jadi 77, saya angkatan 77, 78 saya sudah aktivis, sudah masih itu. Maka itulah saya mulai namanya berusaha. Sudah apa? Saya jual diktat. Karena saya ketua tingkat, ya.
dosen yang malas masuk, saya hubungi. Sekalipun dia marah apa semua, saya bilang, Pak, ini mahasiswa, Bapak belum pernah masuk. Kenapa kalau saya tidak pernah masuk? Saudara Bapak, tidak begini Pak, kita cari jalan keluar. Apa itu? Istilahnya itu buku pegangan, ya. Mana buku pembaga, saya buat diktat, terus saya jual. Itu. Terus gimana? Terus gimana? Ya kita bagi. Keuntungannya kita bagi. Udah, itu saya lakukan itu. Nah, tapi kemudian mahasiswa beli semua. Nah, itu ada teman saya di luar tuh. Itu masuk beli semua tuh. Rp500 satu diktat. Jadi buku pegangan saya summary. Saya summary menjadi sebuah diktat. Membantu mahasiswa. Tapi sesudah itu, ini saya bocorkan saja. Ini pengalaman yang luar biasa ini. Sudah itu saya bilang sama dosennya, Pak, Bapak kan nggak pernah masuk. Terus gimana? Saya yang buat soal. Jadi saya buat soal. Baru baik kepada mahasiswa. Jadi jangan kalau mau jadi seorang pengusaha, jangan pernah berpikir bahwa tersedia uang dulu, modal dulu baru. Itu. Jadi orang tua saya mengatakan, mimpi adalah setengah dari perencanaan. Perencanaan setengah dari keberhasilan. Dan ini saya rasakan. Dulu waktu saya naik sepeda, ya, ketika di perempatan, lampu merah, ada motor di sebelah, saya lihat gimana nikmatnya orang naik motor. Mudah-mudahan saya punya motor. Setahun kemudian saya punya motor. Sekalipun sedikit tipu-tipu orang tua saya. Jadi saya naik motor, orang tua saya naik sepeda. Tapi hanya setahun. Karena tadi saya sudah jual diktat, sudah jual, saya bisa beli motor sendiri. Motor orang tua saya kembalikan. Nah, ketika naik motor, baru itu gak jarang sekali kan. Ya sudah tingkat 4, tingkat 5 lah. Saya lihat, ada mobil. Gimana nikmatnya ini punya mobil itu. Suatu saat insya Allah saya punya mobil. Selesai kuliah, setahun nganggur, jadi manajer pusat belanja koperasi, saya punya mobil dinas. Ke Jakarta. Lihat, gimana enaknya ini berkantor di gedung bertingkat. Mudah-mudahan saya punya gedung bertingkat. Alhamdulillah sekarang saya punya gedung bertingkat. Itu dari mimpi. Jadi mimpi itu adalah setengah dari perencanaan. Perencanaan setengah dari keberhasilan. Maka saya motivasi mahasiswa, motivasi para pemuda-pemuda, jangan putus asa dan jangan bersifat apatis. Harus berjiwa dinamis. Manusia berdinamis itu memiliki 3 hal. Inisiatif, kreatif, selalu berinovasi. Jadi ketika ada inisiatif, kita bisa berkreasi. Ketika berkreasi, bareng dengan inovasi, insya Allah ujungnya adalah keberhasilan. Ya, yang terakhir mungkin Pak bisa berikan sedikit pesan politik untuk para kader lokal di luar sana agar tidak. Saya malah tidak mendorong pemuda mahasiswa untuk berpolitik. Saya malah mendorong untuk menciptakan lapangan kerja. Karena sekarang ini ada ruang, ya. Karena hari ini politik tanpa logistik yang kuat susah berhasil. Itu. Nah, kalau masuk politik berhasil dulu di bidang usaha. Jadi berhasil dulu menciptakan lapangan kerja. Kalau orang bersama lapangan kerja berarti dia punya pendapatan yang bagus. Nah, baru masuk berpolitik. Jangan karena berpolitik untuk menjadi anggota DPR. Karena politik itu kan moralnya hanya ke DPR. Kabupaten, provinsi. Hanya itu untuk sekarang ini. Itu, ya. Ya paling jadi menteri. Ya, tapi kalau ketemu partai, pengurus partai. Itu. Nah, oleh karena itu sekarang justru saya mensupport, mendorong, ya, memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda, khusus mahasiswa sekarang, berpikir untuk menjadi manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja. Maka jadilah pengusaha. Dan sekarang perlu terbuka untuk itu. Ya saya contoh tadi. Gitu. Tapi itu memang harus membangun dirinya menjadi manusia yang berjiwa dinamis. Ya tadi sudah dengar semua ya. Pengangguran semua nih. Iya. Dan syaratnya adalah mudah. Koperasi. Siapa? Itu koperasi. Gitu. Karena koperasi sekarang ini ada kemudahan, apalagi Pak Presiden sekarang ini, ada kemudahan dalam mendapatkan modal. Nah, yang penting usahanya pasti. Begitu sekarang mau bikin peternakan, tidak sulit untuk mendapatkan modal dari Himbara maupun dari LPDB. Ada namanya lembaga, pembiayaan dana bergulir. Di bawah Kementerian Koperasi. Tapi itu enggak pakai agunan kan Pak? Ada yang pakai agunan dan tidak. Sekarang ada KURA dan sebagainya, ya. Tapi kalau koperasi itu sekarang dengan Pak Presiden ini, itu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Yang penting usaha itu visible. Itu. Dan visible sebuah usaha tergantung perencanaan. Itu. Siap. Makasih banyak Pak Ya. waktunya.
Sebenarnya kalau kita mau bahas, ini baru 2 segmen loh kita bahas, baru bahas. Baru 2 ya? Iya, baru koperasi sama politik. Nah, kita nih belum bicara tentang UMKM dan segala macam, tentang perkembangan daerah saat ini kita belum bahas itu sama sekali. Mungkin di lain waktu ya. Nanti lain kali, Ya, nanti lain kali Pong. salah. Saya kan sering ke Makasih sini karena ya, Pong. Ini saya kayaknya 2 tahun loh, Pong, dijadwalkan baru. Karena itu kami sangat berterima kasih sekali, Pong, Ya. karena sudah hadir bersama kami. Mungkin sekian dulu malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.